nggak sih, lagi asik-asik, tiba-tiba dapat pesan aneh. Isinya janji hadiah gede banget atau peringatan soal akun yang super mendesak dan bikin panik. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal social engineering. Ini bukan tentang meretas komputer loh. Ini adalah seni meretas pikiran manusia, di mana target utamanya ya kita sendiri. Pasti pernah kan? Kita semua kayaknya pernah deh dapat pesan-pesan semacam ini. Entah itu SMS yang bilang kita menang undian, atau email dari bank yang nyuruh kita buru-buru verifikasi akun. Tapi ini bukan sekedar spam biasa, teman-teman. Ini tuh umpan. Umpan yang sengaja dilempar sama para penipu siber. Dan seremnya, banyak dari kita yang udah jadi target tanpa kita sadari sama sekali. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas semuanya. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu social engineering, terus kita intip senjata andalan mereka itu apa aja. Setelah itu, kita dalemin sisi psikologisnya. Kenapa sih kita bisa ketipu? Kita juga akan lihat kasus-kasus nyata yang ramai di Indonesia, dan yang paling penting nih, kita bakal belajar cara bikin perisai digital buat diri kita sendiri. Gimana? Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan social engineering atau rekayasa sosial ini? Gampangnya gini deh. Social engineering itu serangan yang targetnya bukan komputer atau software, tapi kita, manusianya. Jadi, si penipu ini nggak perlu repot-repot ngebobol sistem yang rumit. Mereka cukup ngeretas pikiran kita aja pakai trik-trik psikologis supaya kita sendiri yang secara sukarela ngasih kunci, password, atau akses apapun yang mereka mau. Dan ini dia poin utamanya. Percuma kan kita pasang gembok digital paling canggih di dunia kalau ujung-ujungnya kita sendiri yang ngasih kuncinya ke maling. Makanya, secanggih apapun teknologinya, celah terbesarnya itu ya selalu ada di faktor manusianya. Kita ini target yang paling empuk. Nah, sekarang pertanyaannya, senjata apa aja sih yang biasanya mereka pakai? Yuk kita coba bongkar isi kotak peralatan mereka satu persatu. Yang pertama, dan ini yang paling klasik, namanya phishing. Ini modusnya lewat email. Jadi kamu dapat email yang kelihatannya resmi banget, seolah-olah dari bank atau kantor pajak. Isinya tuh bikin panik, nyuruh kamu klik link tertentu karena ada masalah mendesak. Begitu kamu klik, kamu dibawa ke website palsu yang siap nyuri data login kamu. Tipsnya, jangan cuma lihat logonya ya, tapi cek alamat email pengirimnya. Seringkali aneh-aneh. Selanjutnya, ada yang namanya phishing atau voice phishing. Ini lewat telepon. Coba bayangin, kamu lagi santai, tiba-tiba ada telepon masuk. Orangnya ngaku dari bank, nadanya panik, bilang ada transaksi aneh di rekening kamu. Nah, suara manusia ini kan kuat banget ya buat ngebangun kepercayaan sekaligus tekanan. Akhirnya kita jadi ikut panik, dan tanpa sadar kita kasih deh itu kode OTP yang mereka minta. Terus ada smishing. Ini phishing tapi lewat SMS. Wah, ini sih lagi rame banget ya di Indonesia. Pernah kan dapat SMS link undangan pernikahan digital? Atau notifikasi resi paket fiktif dalam bentuk file APK. Nah, itu dia. Hati-hati banget ya. Karena kita tuh seringnya lebih nggak waspada kalau buka SMS. Jadi modus kayak gini tingkat suksesnya tinggi banget. Dan yang terakhir ada impersonation. Sesuai namanya ya, peniruan identitas. Di sini penipu bisa nyamar jadi siapa aja. Benar-benar siapa aja. Bisa jadi bos kamu yang tiba-tiba nge-WA minta transferan darurat, bisa jadi kurir paket, atau bahkan teman lama di medsos yang akunnya dibajak terus tiba-tiba nongol lagi buat minjem duit. Intinya selalu sama, mereka pakai topeng orang lain buat dapat kepercayaan kita. Oke, kita udah tahu modusnya macam-macam, tapi pertanyaannya, kenapa sih kok masih banyak aja yang kena tipu? Jawabannya ternyata ada di dalam kepala kita sendiri. Yuk kita coba intip cara kerja otak kita pas lagi diincar penipu. Nah, ini bagian yang menarik banget. Para penipu ini tuh sebenarnya kayak ahli kimia otak. Mereka pinter banget mancing oksitosin, si molekul kepercayaan. Pakai cerita sedih atau modus mama minta pulsa, biar kita jadi iba dan empati. Di sisi lain, mereka juga nyiram otak kita pakai dopamin, si molekul hadiah, dengan iming-iming hadiah gede atau diskon gila-gilaan. Nah, pas dua bahan kimia ini lagi tinggi di otak, logika kita langsung anjlok, mati kutu, yang ngambil alih emosi. Dan manipulasi psikologis ini bukan teori doang loh, ini beneran terjadi setiap hari di sekitar kita di Indonesia. Sekarang kita lihat beberapa kasus nyata dari sini yang mungkin kamu pernah dengar atau jangan-jangan hampir kena juga.
Ini beberapa contoh modus yang umum banget di negara kita. Ada yang ngaku-ngaku jadi pejabat Bank Indonesia, ini mainin bias otoritas kita, di mana kita cenderung gampang percaya sama figur yang punya jabatan. Terus ada modus CPNS palsu, ini nyerang impian orang yang pengen dapat kerjaan dan mau cari jalan pintas. Dan yang paling sering, yaitu tadi, penipuan kurir paket. Ini manfaatin rasa urgensi dan panik biar kita nggak sempat mikir jernih. Polanya sama semua, mainin emosi. Oke, cukup ya cerita-cerita seremnya. Sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita ngelindungin diri? Gimana caranya kita bangun perisai digital yang kuat biar nggak jadi korban berikutnya? Ada 4 langkah, simpel banget tapi super efektif. Pertama, verifikasi. Jangan langsung percaya. Dapat email dari bank? Jangan klik linknya. Titik. Mending buka browser baru, terus ketik sendiri alamat website resminya. Kedua, aktifkan 2FA atau Two Factor Authentication. Anggap aja ini kayak pasang grendel tambahan di pintu digital kamu. Ketiga, lindungi data pribadi. Tolong, jangan pernah kasih OTP, password, atau PIN ke siapapun. Anggap aja OTP itu kunci berangkas pribadi. Dan keempat, kenali rasa urgensi. Justru kalau ada pesan yang bikin kamu panik dan buru-buru, itu lampu merah. Saatnya buat berhenti sejenak, tarik napas, dan mikir lagi. Dan ingat ya, keamanan siber itu tanggung jawab kita bersama. Mirip kayak siskamling di lingkungan rumah. Dengan kita jadi lebih waspada, kita nggak cuma ngelindungin diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang tua kita atau teman-teman kita. Jadi jangan ragu buat nge-share info ini. Yuk, kita bareng-bareng bikin ekosistem digital kita jadi tempat yang lebih aman. Jadi pada akhirnya, pertahanan terbaik kita itu bukan antivirus paling mahal atau firewall paling canggih. Pertahanan terbaik kita itu, ya kesadaran kita sendiri. Pikiran kita ini adalah benteng terkuat yang kita miliki. Pertanyaannya sekarang, apa benteng itu udah kita perbarui hari ini? Jangan sampai pikiran kita malah jadi pintu masuk buat para penipu. Tetap waspada ya.